Bayangin, dunia sebelum TV jadi raja. Saat kartun masih baru banget dan orang-orang terpesona sama gambar yang bisa bergerak. Disinilah kisah awal dari animasi. Kita mulai dari akar, dari Prancis, tahun 1908, dengan Fantasmagorie, karya Emile Cole. Film ini dianggap sebagai salah satu animasi tradisional pertama di dunia. Di film super pendek ini, ada seorang manusia lidi, cuma garis dan lengkungan simpel, yang terus berubah bentuk. Anggur tiba-tiba jadi bunga, lalu berubah jadi gajah. Imajinasi liar kan? Ada juga adegan di mana tangan si animator, Cole itu sendiri, muncul di kamera dan menggambar karakter-karakternya langsung di depan pemirsa. Tekniknya kuno banget. Dia gambar semua bingkai, sekitar 700 gambar di atas kertas lalu direkam. Dan hasilnya punya gaya seperti kapur di papan tulis karena dia pakai teknik negatif. Judul Fantasmagorie sendiri, Fantasmagorie, diambil dari kata Prancis untuk Phantasmograph, yang merujuk ke alat proyeksi masa lampau. Sangat pas karena film ini kayak pertunjukan sulap visual yang terus berubah. Sekarang lompat ke animasi berikutnya yang super ikonik, Felix the Cat. Walaupun Felix muncul pertama kali sekitar 1919, dia tetap punya peranan besar menjelang masa keemasan animasi. Felix adalah seekor kucing antropomorfik hitam dengan mata besar putih dan senyum lebar yang tampak sangat hidup dan ekspresif. Dia bahkan dianggap sebagai bintang animasi pertama yang benar-benar populer di kalangan publik. Tentang penciptaannya, banyak perdebatan. Ada yang bilang Pat Sullivan yang memiliki karakternya, tetapi animator Otto Messer juga banyak diberi kredit karena kontribusi animasinya. Kesuksesan Felix sangat besar di era film bisu, tidak hanya di layar pendek, tapi juga di komik strip sejak awal 1920-an. Bahkan, wajah Felix muncul di keramik, mainan, kartu pos, sampai di lagu-lagu jazz. Tapi, pas era suara muncul, Felix sempat kesulitan. Studionya mencoba transisi ke suara sekitar di akhir 1920-an. Tapi kartun suaranya kurang berhasil dan akhirnya operasionalnya berhenti sekitar di 1932. Felix sempat bangkit sebentar lewat animasi di tahun 1936, tapi tidak lagi selegendaris masa bisunya. Oke, sekarang kita masuk ke momen puncak, zaman keemasan animasi, kira-kira di tahun 1928 sampai 1960-an. Tahun 1928 benar-benar jadi titik balik besar karena lahirnya kartun Mickey Mouse di animasi Steamboat Willie. Itu bukan kartun biasa. Ini Mickey bawa suara sinkron, gerakan, musik, suara, semuanya pas, seolah kartun itu hidup. Gak lama kemudian, animasi juga mulai berwarna. Contohnya, serial Silly Symphony dari Disney, terutama episode Flower and Trees tahun 1932. Jadi salah satu kartun berwarna pertama dan bahkan menangin Oscar. Di era ini terjadi persaingan super sengit antara studio besar, Disney dan Warner Bros. Disney dikenal dengan karakter manis dan cerita yang musikal, seperti Mickey, Donald Duck, Goofy, dan film animasi panjang seperti Snow White atau Pinocchio. Sementara Warner Bros. Lewat seri seperti Looney Tunes, Merry Melodies, hadir dengan humor cepat, slapstick, karakter kocak seperti Bugs Bunny, Daffy Duck, dan banyak lagi. Mereka juga jago merusak dinding keempat, jadi kartunnya rasanya lebih nakal dan lihai.
tahun 1950-an, TV mulai jamak di rumah. Dan itu mengubah cara orang menonton kartun. Kartun tidak lagi eksklusif hanya di bioskop, tapi bisa muncul setiap sore di ruang tamu kita. Beberapa serial legendaris TV muncul, dan kartun klasik dari bioskop diadaptasi atau disiarkan ulang. Jadi, masa keemasan ini bukan cuma soal bioskop, tapi kartun menjadi bagian besar dari budaya populer sehari-hari. Jadi, intinya, Fantasmorgy Fantasmagorie. meletakkan pondasi animasi. Sederhana, liar, dan sangat kreatif. Dari situ, muncul Felix the Cat, si kucing legendaris yang jadi superstar di era bisu. Lalu saat era suara dan warna datang di 1928 sampai 1960, kartun meledak, studio bersaing, dan karakter abadi lahir. Dan animasi jadi hiburan besar di bioskop sekaligus di rumah. Periode itu benar-benar masa keemasan yang membentuk dasar kartun yang kita cintai hari ini.